Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di subuh hari ini berkaitan dengan sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada bab di halaman yang ke-94, bab al-inayah bima yaglib annahu la yasiluhu al-ma. Bab perhatian terhadap anggota wudhu yang menurut dugaan bahwasannya air belum sampai ke bagian tersebut. Maksud dari bab ini adalah hendaknya seseorang lebih memperhatikan, lebih cekatan ketika berwudhu agar memperhatikan bagian-bagian yang air itu mungkin belum terbasahi bagian tersebut dengan air, atau airnya belum sampai membasuhi bagian tersebut, seperti tumit, mungkin siku, atau juga mungkin lipatan siku. Nah, yang seperti ini tadi agar perlu diperhatikan dengan seksama, jangan sampai bagian tersebut tidak tersentuh oleh air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang belum membasuh kedua tumitnya dia. Faqal, lalu Rasulullah SAW mengomentari ketika melihat orang tersebut belum membasuh bagian tumitnya, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari api neraka. Rasul mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari api neraka. Kapan diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Ketika Rasul melihat pada bagian tumit seseorang masih terdapat kering, belum basah. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Wa inda Ahmad an Abdullah ibn al-Harith az-Zubaydi radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn al-Harith az-Zubaydi radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, wailun lil aqab wa butunil aqdam minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit tersebut dan telapak-telapak kaki dari api neraka. Maksudnya celakalah tumit-tumit dan telapak-telapak kaki yang tidak tersentuh air wudhu dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dua hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memberikan ancaman bagi tumit dan telapak kaki yang tidak terkena air wudhu. Oleh karenanya hendaknya seseorang ketika berwudhu agar memperhatikan dengan baik bagian bawah, jangan sampai tidak terbasuh. Fawaidul bab, faedah bab ini adalah wailun, lafaz wailun kalimatu azabin wa qabuhin wa halakin, kata yang menunjukkan siksaan, qabuh keburukan dan kebinasaan. Biasanya diartikan celakalah. Al-aqab jam'ul aqib, jamak dari al-aqib bi kasril qaf, wa huwa muakhir al-qadam,
Al-aqib ini bagian belakang kaki. Tumit ya, bagian belakang dari kaki. Qala al-Aini, berkata al-Aini fi syarah Sunan Abi Dawud, wa innama nassa fil aqab li'annahu warada ala sababin. Rasul menyebutkan al-aqab dikarenakan hadis ini datang pada konteks suatu sebab. Karena datangnya itu ada sebab. Apa sebabnya Rasul menyebutkan wailul aqabi minan nar? Celakalah tumit-tumit tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman wa aqabuhum taluhu. Dikarenakan Rasul melihat suatu kaum dan tumit-tumit mereka masih terang, masih nampak bekas keringnya tadi. Kan beda yang kering sama basah itu ya. Takunul alif wal lam fil aqab lil ahdi, sehingga alif dan lam pada lafaz al aqab tumit ini maknanya lil ahdi, wal murad al aqab allati ra'aha, yaitu tumit-tumit yang telah dilihat oleh Rasul tidak tersentuh air wudhu tadi. Kadzalika lam yamussaha alma, demikianlah tumit yang tidak tersentuh air. Wa yuhtamal alla takhus bitilkal aqab allati ra'aha. Namun ada kemungkinan, ada ihtimal bahwasanya tumit-tumit yang diancam dengan neraka yang disebutkan dalam hadis ini tidak khusus dengan tumit yang dilihat Rasul itu saja. Wa takunul aqab allati sifatuha hadhi, sehingga maksudnya adalah tumit-tumit yang sifatnya sebagaimana yang kejadian pernah dilihat sama Rasul. Wala yajuz an takunal alif wal lam lil umum al mutlaq kama la yakhfa 'alal fatin az-zaki, sehingga tidak bisa dipakai alif dan lam tersebut untuk al umum, lafaz umum ya, al mutlaq ya, lafaz umum yang dimutlakkan, sebagaimana tidak tersamar lagi bagi orang yang cerdas. Al-fatin az-zaki itu cerdas. Sehingga para ulama memaknakan hadis ini ada dua makna. Makna pertama, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, celakalah tumit-tumit tersebut dari neraka. Di sini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Maknanya tumit yang dilihat oleh Rasul itu, berarti tumit yang diancam ini adalah tumit yang terjadi di zaman Rasul ketika tidak terkena air wudhu. Namun ada kemungkinan dari makna kedua, maksud tumit di sini adalah tumit yang sifatnya sebagaimana tumit yang terjadi di zaman Rasul yang tidak terkena air wudhu. Sehingga kalau makna kedua, maka yang diinginkan adalah umum, tumit siapapun, walaupun tumit orang yang ada di zaman sekarang, maka masuk pada ancaman yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Karena yang diinginkan sifat, bukan zat tumitnya. Qala al-Bassam fi Taysirul Allam, berkata Syekh Abdullah al-Bassam dalam kitab Taysirul Allam, al fil aqab, huruf al pada lafaz al-aqab lil ahdi, ay al-aqab allati la yanaluha alma wa bihadza yastaqimul wa'id. Al di situ al-ahdiyah maksudnya tumit-tumit yang tidak tersentuh air ketika berwudu, maka dengan makna inilah ancamannya akan bisa terluruskan. Sehingga maksud dari tumit di sini lebih umum, tidak khusus pada tumit yang terjadi di zaman Rasul, namun umum, meliputi tumit siapapun
dimanapun orangnya, walaupun dia di zaman sekarang, kalau tumitnya tidak tersentuh air ketika berwudu, maka diancam dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Diancam dengan api neraka. Kemudian qala al-Khattabi fi Ma'alimis Sunan, berkata Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimis Sunan, kata Imam Al-Khattabi, fihi minal fiqhi, pada hadis ini terdapat fikih, annahu la yajuzu tarku syai'in minal qadam wa ghairihi min a'dha'il wudu ma lam yamussahu al-ma', bahwasannya tidak diperbolehkan meninggalkan sedikit saja dari bagian kaki dan selainnya dari anggota-anggota wudu, lam yamussaha alma, yang tidak disentuh oleh air, qalla dzalika au kathurah, baik dia sedikit ataupun banyak. Jadi betul-betul anggota wudhu kita ini tadi harus tersentuh dengan air, walaupun jumlahnya sedikit atau banyak. Tatkala tidak tersentuh dengan air, maka membuat wudhu tersebut tidak sah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yatawa'adu ala ma laisa biwajibin, dikarenakan Rasul tidaklah memberikan ancaman terhadap sesuatu yang bukan wajib. Ketika Rasul memberikan ancaman, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air ketika berwudu, ini menunjukkan ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam pada perkara yang kalau ditinggalkan maka berdosa. Ini menunjukkan hukumnya wajib. Makna hadis, makna hadis ini, istawibu wa tahaqqaqu min kaunil ma wasala ila jami'il a'dha. Makna hadis ini, istawibu wa tahaqqaqu, ratakanlah dan pastikanlah air tersebut bisa sampai kepada seluruh anggota-anggota wudu. Wa tahaqqaqu min annahu lam yabqa syai'un lam yasil ilaihil ma, dan pastikanlah bahwasannya tidak tersisa sedikit pun bagian yang tidak tersentuh oleh air. Itu makna hadis ini. Jadi makna hadis, celakalah tumit-tumit dari neraka, yaitu tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air ketika berwudu, maksudnya adalah hendaknya kalian betul-betul memperhatikan, memastikan bahwasannya air sudah merata pada seluruh anggota wudu. Wa hadza fihi dalilun ala annal a'dha awil amakina allati yanbu anhal ma fa'alal insan ayyahriso ala ta'ahudiha kal aqab masalan. Maka pada hadis ini terdapat dalil bahwasannya anggota-anggota wudu atau tempat-tempat yang air tersebut bisa tidak sampai atau tersamarkan oleh air, maka wajib bagi seseorang untuk semangat memperhatikannya, seperti bagian-bagian tumit. Jadi di sini juga terdapat anjuran bahwasanya bagian-bagian wudu, anggota-anggota wudu yang kalau air tadi ada kekhawatiran tidak mengenai bagian tersebut, maka agar seseorang betul-betul memperhatikan dengan seksama, dicek jangan sampai air belum membasahinya. Misalkan bagian telapak kaki, jangan cuma dibasuh pada bagian atas. Begitu juga ketika seseorang mandi janabah,
agar memperhatikan pada lipatan-lipatan badannya seperti ketiak, kelek, seperti mungkin pusar, ya, mungkin bagian selangkangan, lipatan-lipatan itu agar diperhatikan betul-betul air membasahi bagian tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, wa fil hadis dalilun ala uqubati man yuqassir fil wudu. Pada hadis ini terdapat dalil akan ancaman hukuman bagi orang yang lalai tatkala dia berwudu. Ini orang tersebut lalai, kurang perhatian, maka diancam dengan neraka yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa anna tilkal a'dha allati lam yasil ilaiha al-ma tu'adzab bin nar au yu'adzab sahibuha. Bahwasannya anggota-anggota badan tersebut, yaitu anggota wudu tersebut, yang tidak sampai disentuh oleh air, maka akan diazab dengan neraka atau pelaku atau pemiliknya yang akan diazab. Wal adzab idza hasala laha aw li hadzal makan al muayyan fala syakka annahu ta'dzibun li sahibiha. Azab apabila mencapai pada tempat anggota tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwasannya itu merupakan azab bagi pemilik anggota badan tersebut. Walaupun yang diazab kaki, namun secara tidak langsung orang tersebut kena azab, karena otomatis orang kalau yang sakit, yang dibakar kaki, maka seluruh anggota badan akan merasakan. Jangan dikira yang masuk neraka itu cuma kakinya saja yang diazab, badannya tidak, berarti badannya sehat-sehat saja, enggak, tapi badannya ikut merasakan sakit. Qala Abu Abdurrahman afallahu anhu, berkata Abu Abdurrahman penulis buku ini, wal qaul bi annahu yu'adzabu dzalikal udwu alladzi lam yasilu alma arjah wallahu alam. Pendapat yang menyatakan bahwasan yang diazab tersebut adalah anggota itu saja, itu adalah pendapat yang lebih rajih. Wallahu alam ini kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama, qadiyatul azab la tuqas. Masalah azab itu tidak bisa dikiaskan. Yang diazab ini kaki ya kaki, seperti itu. Bukan maksudnya orangnya seluruhnya, tapi kakinya saja yang diazab. Itu maksudnya. Wa ma ahsan ma dzakarahu al-'allama al-Utsaimin rahimahullah taala haitsu qala. Alangkah indahnya apa yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang mana beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya'midu ahadukum ala jamratin min narin fayadha'uha fi yadihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau mengomentari hadis, salah seorang dari kalian sengaja untuk memasang bara api, ya, salah seorang dari kalian sengaja untuk mencari bara api kemudian dipasang di jari jemarinya. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala hadza jamratan minan nar. Dikarenakan Rasul, sesungguhnya Rasul menjadikan cincin yang dipakai oleh laki-laki tersebut berupa bara dari api neraka. Jadi kisahnya, ada seseorang di zaman Rasul, dia menggunakan cincin emas. Dilihat sama Rasul, Rasul langsung berkomentar, ya'midu ahadukum ala jamratin minan nar fayadha'uha ala atau fi yadihi. Ini ada salah seorang dari kalian sengaja ngambil bara api kemudian ditaruhnya di tangannya dia. Orang tersebut ketika mendengar sabda Rasul, ada salah seorang dari kalian yang mengambil bara api yang meletakkan di tangannya dia, maka orang tersebut langsung melepas cincin tersebut kemudian dilempar. Kata kawannya dia, kenapa tidak diambil lagi cincin tersebut, kan bisa dijual? Katanya, aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini Rasul sengaja menjadikan cincin emas tadi yang dipakai oleh seorang laki-laki sebagai bara api dari neraka, yakni yu'adzabu biha yaumal qiyamah. Maknanya orang tersebut diazab pada hari kiamat. Wa huwa adzabun juz'i ay ala ba'dil badan. Ini namanya azab juz'i, azab sebagian pada anggota badan.
alal juz'il ladzi hasalat bihi al mukhalafah, yaitu yang diazab cuma bagian yang terjadi padanya penyelisihan, pelanggaran. Wa nadhiru qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi man jarra saubahu asfalal ka'bain, dan yang mirip dengan hadis-hadis seperti ini, hadis berkaitan tumit tidak tersentuh air, hadis orang yang memakai bara cincin dari emas, mirip dengan ini kata Rasul. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu sabda Rasul terkait dengan orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Rasul mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kain yang melebihi kedua mata kaki itu tempatnya di neraka. Maksudnya yang diadab adalah bagian bawah kaki itu saja. Wa nadhiruhu aidan hina qasura as-sahaba fi ghasli arjulihim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Dan yang mirip dengan ini juga, tatkala qassara sahabah, sebagian sahabat itu taksir, lalai pada membasuh kaki-kaki mereka, maka Rasul mengomentari, celakalah tumit-tumit tersebut dari neraka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahadhi salasatu nususin minas sunnah kulliha fihi isbatun annal azab bin nar qad yakunu ala juz'in muayyanin minal badan. Ini ada 3 dalil yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya menetapkan bahwasanya azab dengan neraka terkadang pada bagian anggota badan tertentu, tidak seluruh badan. Ya. Diambil faedah dari sini. Azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melanggar nanti di akhirat ada 2. Yang pertama, dimasukkan dalam neraka secara utuh. Betul-betul dia dimasukkan dalam neraka. Dia diazab seluruh badannya dia. Yang kedua, dia diazab pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya kakinya saja yang diazab di neraka, atau tangannya saja yang diazab. Atau yang disebutkan lagi dalam hadis adalah ketika seseorang menjulurkan kainnya tadi, yang diazab adalah bagian dari mata atau di bawah kain tersebut. Misalkan kain tadi kan mata kaki ya, berarti yang diazab dari bawah mata kaki. Adapun hadis wudu tadi menyebutkan tumit yang diazab. Wa fil Qur'ani aidan min dzalika ka qaulihi ta'ala, dan juga ada dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya diazab nanti itu terkadang bagian anggota badan tertentu. Ka qaulihi ta'ala, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari itu nanti yuhma 'alaiha fi nari jahannam, harta emas perak hartanya tadi dipanaskan di neraka jahanam, kemudian tukwa biha, dijadikan alat untuk mensetrika dia. Di mana? Jibahu, jidatnya dia, wa junubuhum, sisi-sisi badannya dia, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung dia. Ini dalil menunjukkan, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya nanti di hari kiamat, di akhirat, terkadang yang diazab itu cuman bagian anggota badan tertentu. Wa mawadhi' muayyanah, dan tempat-tempat tertentu. Fal azab kama yakunu aman ala jami'il badan, maka azab sebagaimana terjadi merata pada seluruh anggota badan, qad yakunu khassan bi ba'di ajza'ihi, dan terkadang khusus pada sebagian anggota badan. Wa huwa ma hasalat bihil mukhalafah, yaitu bagian anggota badan yang terjadi padanya pelanggaran atau penyelisihan. Masya Allah, ini faedah bagi kita semua, bahwasanya nanti ketika seseorang diazab di hari kiamat, ada yang diazab dengan badannya secara utuh, ada yang diazab pada bagian anggota badan tertentu. Kemudian faedah yang ketujuh, man hasala minhu dzalik wa arada ayusalli fanubbiha. Orang yang terjadi kondisi dia seperti itu,
Dalam artian ada anggota badan yang tidak basah, tersentuh air pada anggota wudhu tadi. Tatkala dia ingin sholat, fanub biha, maka perlu diingatkan, dikasih tahu. Ayu'idal wudhu min awwalihi am yaktafi bighuslil qadamain. Nah, permasalahannya, apakah dia ngulang wudhunya dari awal, ataukah dia cukup membasuh kedua kakinya tadi? Contoh gambaran, ada seseorang berwudhu di belakang. Ketika antum lihat kakinya kering, tidak tersentuh air wudhu, dikasih tahu, akhi, kakinya antum belum dibasuh ini kayaknya. Oh iya ya, ana lupa. Kemudian dia ke belakang. Nah, permasalahannya, apakah tinggal dia siram saja kaki itu, ataukah dia harus ngulang dari awal, dari wajah sampai tangan, kemudian kepala dan seterusnya? Al-jawab, jawabannya, idza kana hadithu ahdin bil wudu warrutuba maujudah, apabila dia adalah orang yang baru saja berwudu, warrutuba maujudatan, dan basah itu masih ada, wa yumkin ayamsah min baqiyati qadamihi, maka masih memungkinkan bagi dia untuk membasahi bagian yang kering itu tadi, dari bagian kakinya. Kalau memang baru, misalkan dari tempat wudhu tadi masuk ke sini, pas diingatkan sama kawannya, ini kakinya belum basah, maka boleh bagi dia keluar langsung siram kakinya karena baru. Bihaitsu annahu yughatti al-makan fayujzi'uhu dzalik, dari sisi yang mana dia cukup tutupi tempat yang kering tadi, maka itu sah. Misalkan yang kering tumit, maka siram tumit tadi sudah dianggap sah. Wa idza kana qad sabaqa annahu nashafa wa madha alaihi waqtun fa innahu yu'idul wudu. Namun apabila dia sudah mengelapnya, sudah kering gitu loh, dan berlalu waktu yang lama, maka dia mengulangi wudhu. Kalau waktunya lama, sudah terelap, sudah kering, dalam artian menunjukkan basahnya tuh sudah hilang, maka dia mengulangi wudhunya. Ini kembali ke akar permasalahan, masalah wajibnya berwudhu dengan cara al-muwalah, urutan. Sebab kalau dia langsung basuh kakinya, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan sama dia, yaitu muwalah. Tidak boleh ada jeda lama. Kan tidak diperbolehkan seseorang berwudhu, misalkan dia wudhu di sini misalkan, ketika itu baru sampai tangan sama kepala, kakinya belum dibasuh. Kemudian dia keluar ngisi BBM ke pom bensin, ngantri, kemudian balik lagi, kemudian basuh kaki, itu tidak diperbolehkan, ya, karena sudah jaraknya lama, jeda. Syarat wudhu itu diantaranya adalah al-muwalah. Kewajiban muwalah adalah continue, berkesinambungan dari satu anggota ke anggota yang berikutnya. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ancaman Rasul alaihi salatu wasallam berkaitan dengan orang yang tidak membasahi bagian kakinya tatkala berwudu. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.